kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Roma pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai ayat ke-10. Ayat ke-11. Kita membaca bersama-sama Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11 pertanggapan. Saya akan mulai dari ayat pertama. Jemaat sekalian membaca ayat kedua, kita bertanggapan sampai ayat ke-11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang telah memberikan Kristus kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Kristus di dalam segala kelimpahannya. Biarlah hari ini Tuhan menyadarkan kepada kami makin mendalam mengenai identitas kami, sehingga kami boleh menghidupi kekayaan dan kelimpahan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami yang satu kali ini saja boleh menjadi hidup yang mempermuliakan dan memancarkan terang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mengingat kembali apa yang telah dibahas dalam ayat pertama dan kedua. Pertanyaan orang-orang, jikalau memang pembenaran oleh iman itu terjadi, jikalau memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata adalah anugerah dari Kristus. Kalau demikian, maka apa artinya perbuatan baik? Saya berbuat baik, tidak berbuat baik, itu bukan menjadi syarat. Perbuatan baik saya bukanlah syarat keselamatan. Kalau saya tidak melakukan sesuatu sebagai syarat, maka perbuatan baik tidak ada artinya. Saya berbuat baik, tidak berbuat baik, tetap saya diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah pemberian dari Allah, anugerah yang saya terima di dalam iman. Jikalau demikian, maka apa gunanya saya berbuat baik? Jikalau demikian, maka perbuatan baik itu tidak ada artinya, bukan? Dan ditambah lagi orang antinomian mengatakan, kalau demikian, jikalau saya berbuat dosa, maka begitu banyak anugerah diberikan, maka saya harus berbuat lebih banyak dosa lagi, sehingga anugerah makin ditambahkan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan semacam ini justru mengindikasikan bahwa betul memang Paulus mengajarkan pembenaran oleh iman. Betul, Paulus mengajarkan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan, bukan karena jasa kita. Maka muncul kesalahpahaman seperti ini. Saudara sekalian, orang yang mengatakan saya kalau begitu mau berbuat dosa supaya lebih banyak lagi terima anugerah. Orang demikian tidak memahami apa arti anugerah. Saya diselamatkan karena anugerah, itu sebabnya sekarang perbuatan baik tidak ada artinya. Saya mau anugerah lebih besar dengan berbuat dosa. Dia tidak memahami apa itu anugerah. Anugerah diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah untuk menghentikan dosa. Jadi anugerah Tuhan diberikan untuk membuat dosa kita itu berhenti. Dan bukan hanya menghentikan dosa, mematikan dosa, dan membuat kita hidup di dalam pemerintahan anugerah.
Artinya apa saudara sekalian? Anugerah itu akan efektif ketika kita bebas dari dosa dan hidup kudus bagi Allah. Maka kalau kita mengatakan, kalau begitu saya bebas berbuat dosa, mungkin orang itu tidak pernah mengerti apa itu arti anugerah, atau bahkan tidak pernah menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah itu sukses justru pada waktu dosa dihentikan. Anugerah itu sukses ketika orang yang menerima anugerah hidup bagi kebenaran. Itu adalah tujuan anugerah. Maka mengatakan saya menerima anugerah maka saya berbuat sembarangan, itu adalah melakukan kontradiksi terhadap makna anugerah itu sendiri. Saudara sekalian, maka orang yang hidup di dalam perhambaan dosa setelah mendapat anugerah dikatakan hidup di dalam kerajaan anugerah atau hidup di dalam pemerintahan anugerah. Jadi beda wilayah, beda kekuasaan. Anugerah bukan direspon dengan gaya hidup sembarangan. Anugerah tidak boleh direspon dengan gaya hidup yang merendahkan anugerah tersebut. Anugerah harus direspon dengan tanggung jawab. Anugerah harus direspon dengan keseriusan hidup. Anugerah Tuhan harus direspon dengan komitmen yang aktif. Saya ambil contoh. Saya punya pasangan yang setia. Saya punya pasangan yang baik. Saya punya pasangan yang mengasihi saya. Saya mau baik tidak baik, pasangan saya itu baik sama saya. Saya baik tidak baik, dia setia sama saya. Kalau begitu, saya nggak perlu baik sama dia. Saya baik tidak baik, dia tetap baik sama saya. Artinya, saya tidak perlu baik sama dia. Saya setia tidak setia, pasangan saya itu setia sama saya. Jika demikian, maka saya tidak perlu setia. Saudara, itu konklusi yang salah. Kalau ada anak mengatakan demikian, wah papa mamaku itu luar biasa ya. Papa mama sayang sama aku. Mungkin karena aku baik sama papa mama. Papa mama bilang, salah nak. Bukan karena kamu baik sama papa mama baik sama kamu. Kamu baik tidak baik, papa mama sayang sama kamu. Oh iya pak? Iya. Kalau aku nakal, papa tetap sayang. Kalau aku baik, papa tetap sayang. Papa ingin kamu baik, itu sebabnya papa baik sama kamu. Oh gitu ya Pak ya, papa sayang sama saya, kalau saya nakal, kamu nakal pun papa tetap sayang. Karena papa pengen kamu jadi anak yang benar. Oh kalau gitu Pak, saya sayang gak sayang, papa tetap sayang saya. Saya jadi gak sayang papa aja, kan papa tetap sayang aku. Ah ini anak gak beres saudara. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Tuhan, karena engkau beranugerah kepadaku, maka sekarang saya mau berbuat sembarangan. Tuhan karena engkau baik sama aku bukan diselamatkan karena perbuatanku, maka sekarang aku bebas berbuat dosa. Dia tidak mengerti apa arti anugerah. Dia tidak bertanggung jawab. Dia merasa layak untuk memboroskan semua anugerah. Papa mau kamu sekolah di tempat yang tertinggi, di tempat yang terbaik. Papa sanggup bayar. Papa sanggup bayar. Papa mau bayarin kamu. Oh papaku kaya. Papaku bisa sekolahkan aku di tempat yang baik, maka aku tidak perlu belajar. Itu kesimpulan yang salah, saudara. Papa, engkau membiayai sekolahku kan tidak murah, Pak. Kenapa kamu biayai? Karena Papa mau kamu berkembang, bertumbuh. Kalau begitu, Pak, saya akan belajar rajin. Saya akan sungguh-sungguh belajar, saya bertanggung jawab. Itu anak yang benar. Jadi di sini saudara sekalian pertanyaan bahwa saya boleh memboroskan anugerah, bahkan berdosa untuk minta anugerah. Tidak memahami apa arti anugerah. Saudara sekalian anugerah itu membawa kita mati bagi dosa. Atau mati terhadap dosa. Tadi kita sudah membaca, kita mati terhadap dosa seperti Kristus juga mati terhadap dosa. Dan dikatakan, Kristus mati terhadap dosa itu sekali selamanya. Itu sebabnya juga kita mati terhadap dosa sekali selamanya. Kita sudah membahas apa artinya mati terhadap dosa. Bahwa kuasa dosa itu sudah dimatikan. Tubuh dosa kita dihancurkan. Kita mungkin masih bisa berbuat dosa. Tetapi kuasa dosa tidak lagi mencengkeram kita. Dikatakan di dalam ayat keempat, kita berjalan di dalam hidup yang baru. Kita punya newness of life, kita punya hidup yang baru. Kita sudah tidak lagi menatap ke belakang. Mati terhadap dosa. Artinya ada garis yang tegas antara manusia lama dengan manusia baru. Kita harus melangkah ke depan. Kita menjalani hidup yang baru. Seperti orang menikah, saudara.
Orang yang sudah menikah nggak boleh pikir enak bujangan ya. Terus bilang sama istrinya, aku besok keluar dari rumah ya. Loh kamu kemana? Balik tempat kos. Loh kok balik tempat kos gitu? Nggak enak kamu masak, aku mau makan Indomie aja. Nggak enak ada yang nyuciin baju, aku biasa cuci baju sebulan sekali itu. Simpen di lemari, cuma cuci kalau perlu, kalau habis beli gitu. Anak kos saudara ya gitu kan ya. Nggak enak Indomie sama warteg. Kamu masak terlalu enak gitu ya, aku menyesal kayaknya. Tidak boleh begitu saudara. Saya menikah, saya lihat ke depan. Bye-bye tempat kos. Sekarang sudah sama istri. Bye-bye baju jorok. Sekarang saya hidup lebih teratur dan lebih rapi. Bye-bye Indomie terus tiap hari gitu ya. Sekarang saya sudah ada yang masak bersama-sama. Bye-bye semuanya panci piring enggak pernah dicuci. Sekarang saya tidak memberi kesempatan pada tikus-tikus merajalela. Hidup baru saudara. Hidup baru. Maka ketika sudah diputus kehidupan yang lama, Paulus mengingatkan, hei kamu jangan pikir seperti itu. Ingat identitasmu. Jadi dalam ayat pertama dan ayat kedua, sebelum bicara mengenai etika, kita harusnya bagaimana? Paulus mengingatkan kamu itu siapa? Orang Kristen itu siapa? Persis seperti di dalam surat Petrus ketika menderita dan harus bersikap. Petrus mengingatkan kamu itu siapa, kamu itu umat pilihan. Demikian di sini Paulus mengingatkan sebelum bicara etika, kamu adalah manusia yang sudah mati terhadap dosa, itu identitasmu. Dan kamu harus bersikap seperti siapakah kamu. Saudara sekalian, pertanyaan berikutnya, bagaimana saya mati terhadap dosa? Saya sudah mati bagi dosa, seperti Kristus mati bagi dosa. Satu kali untuk selamanya. Tapi bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah sekarang kita masuk di ayat ketiga dan seterusnya. Di sini Paulus mengingatkan kita akan baptisan. Tidak tahukah kamu, berarti kita disuruh mengingat karena kita tahu bahwa kita semua telah dibaptis into Christ. Dibaptis ke dalam Kristus. Into Christ. Dan telah dibaptis ke dalam kematiannya. Jadi ketika saudara dibaptis, apa sebetulnya yang harus muncul di dalam benak kita? Melambangkan apa sih sebetulnya ketika kita dibaptis dengan air itu? Baptisan yang kita terima itu melambangkan kita dibaptis masuk ke dalam Kristus. Menjadi bagian tubuh Kristus. Gereja disebut tubuh Kristus. Kita bagian tubuh Kristus. Kristus itu kepalanya saudara. Maka kita masuk ke dalam Kristus. Kita masuk dalam kematiannya. Di dalam bahasa teologi ini disebut union with Christ. Nah kita sekarang masuk di dalam doktrin union with Christ. Kita masuk ke dalam Kristus. Kita dibaptis masuk ke dalam kematiannya. Kita berpartisipasi. Istilah teologi lagi. Berpartisipasi di dalam kematian Kristus. Kita menjadi bagian dari Kristus. Kita menjadi dipersatukan dengan Kristus. Ini adalah doktrin yang penting. Union with Christ. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan baptism creates union. Bukan. Baptism signify union. Sekali lagi saudara. Bukan karena saya dibaptis air, saya bersatu dengan Kristus. Bukan. Itu bukan doktrin Protestan ya, itu teologi Katolik. Baptism create union, itu bukan Protestan. Tetapi orang Protestan percaya baptism signify union. Baptisan itu melambangkan kesatuan kita dengan Kristus. Ya, saudara tahu bedanya ya. Kalau baptism creates union, begitu saudara dibaptis air plek, saudara dipersatukan dengan Kristus. Kita nggak percaya itu. Itu artinya baptisan menyelamatkan. Kita udah bahas itu mengenai di dalam tema sola fide ya. Itu namanya baptismal regeneration.
Itu nama doktrinnya ya, kita tidak terima itu. Nah, tetapi ketika kita dibaptis oleh air, mengingatkan kita, melambangkan, kita pernah menerima baptisan rohani. Di mana kita ketika beriman, dipersatukan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Nah inilah yang dilambangkan oleh baptisan. Jadi kalau kita lihat baptisan saudara, apa yang kita ingat? Union with Christ. Saya dan Kristus menjadi satu. Nah, di dalam Yohanes, ketika kita menjadi satu dengan Kristus, Allah kan Tritunggal, saudara ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kita menjadi satu dengan Kristus, maka kita menjadi satu dengan Allah Tritunggal. Kita masuk dalam koinonia itu, persekutuan itu. Yesus Kristus inkarnasi turun ke dalam dunia. Yesus mengatakan, engkau di dalam aku di dalam engkau. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi saudara ya, kita mendapatkan persekutuan di dalam Tuhan melalui kebersatuan kita dengan Kristus. Ya, nah ini yang diajarkan Alkitab ya. Bagaimana saya bersekutu dengan Tuhan? Saya bersekutu dengan Tuhan karena saya dipersatukan dengan Kristus. Karena saya dipersatukan dengan Kristus, saya mendapat persekutuan di dalam Allah Tritunggal. Artinya, implikasinya, di luar Kristus tidak ada persekutuan dengan Allah. Sekali lagi saudara, Alkitab mengajarkan bagaimana caranya kita bersekutu dengan Allah. Kita dipersatukan oleh Roh Kudus ke dalam Kristus. Setelah bersatu dengan Kristus, Kristus mempersatukan kita dengan Allah. Aku dan Allah adalah satu. Kita masuk di situ. Artinya sekali lagi, tidak ada persekutuan dengan Allah di luar Kristus. Karena kuncinya adalah Kristus. Nah, saudara sekalian, jadi di sini nantinya Luther dan Calvin sadar, wah berarti union with Christ itu doktrin yang sangat penting. Jadi mana lebih dulu? Saya dipersatukan dengan Kristus, baru saya menerima pembenaran dan penyucian? Atau saya dibenarkan dulu, saya disucikan dulu, baru saya bersatu dengan Kristus? Mana lebih dulu saudara? Pertama ya, saya bersatu dengan Kristus dulu, baru saya menerima pembenaran dan penyucian. Yang kedua, saya beriman dulu, saya dibenarkan, saya disucikan, maka saya layak bersatu dengan Kristus. Yang mana saudara? Ayo, mana yang ajaran reform dan ajaran reformasi? Luther juga setuju itu. Ya, Luther dan Calvin. Saya dibenarkan dulu dan disucikan, baru bersatu dengan Kristus, atau saya dipersatukan dengan Kristus dulu, baru menerima pembenaran dan penyucian. Ayo, mana secara teologis yang benar? Masih ingat saya khotbah yang waktu Yesus dicucuk, lalu kemudian mengalir darah dan air. Matthew Henry mengatakan dari situlah muncul double blessing, duplex gratia, pembenaran dan penyucian sekaligus. Dibikin lagu, ya kan? Di situ muncul pembenaran dan penyucian sekaligus. Yang mana saudara? Yang benar adalah union with Christ dulu kan? Karena semua yang kita terima berasal dari kesatuan kita dengan Kristus. Nah makanya dikatakan salah satu doktrin yang sering dilupakan, doktrin penting yang dilupakan adalah union with Christ. Karena saya bersatu dengan Kristus, saudara coba perhatikan dalam kitab suci. Kata di dalam Kristus berapa kali? Saudara akan kaget ya lihat Paulus, dalam Kristus, semuanya dalam Kristus. En Christo dalam bahasa Yunani. Di dalam Kristus itu menunjukkan kesatuan antara kita dengan Kristus. Jadi karena saya bersatu sama Kristus, semua milik Kristus jadi milik kita. Analoginya pernikahan kan, saya udah pernah kasih contoh. Saudara kalau nikah sama seseorang secara legal, semua milik orang itu jadi milik saudara. Masih ingat termasuk hutangnya kan, ketika saya mengajarkan mengenai pembenaran dan juga imputasi ganda, ya kan? Dosa kita ditanggung Kristus, jasa Kristus kita terima.
Ilustrasinya kan pernikahan kan di dalam tradisi reformasi. Kenapa? Karena dalam pernikahan ketika seseorang pria yang kaya menikahi seorang perempuan yang berhutang, perempuannya mengatakan, hutangku banyak, nanti hutangku jadi milikmu loh. Loh enggak apa-apa, aku mau. Loh hutangku banyak, enggak apa-apa, aku kaya kok. Hutangmu jadi milikku tapi kan kekayaanku jadi milikmu. Itu menggambarkan apa yang Kristus lakukan buat kita. Dosa kita ditanggung oleh Dia, kekayaan kelimpahan Dia menjadi milik kita. Maka ketika saya bersekutu dengan Kristus, semua kekayaan Kristus kita akses dan kita nikmati. En Christo, union with Christ. Nah, jadi di dalam bagian ini secara spesifik, Paulus menggambarkan baptisan mengingatkan kita bagaimana di dalam Kristus kita itu mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Secara rohani, saudara. Secara rohani. Kita berpartisipasi, kita ikut di dalam kematian Kristus. Dan dalam peristiwa itu dikatakan manusia lama kita disalibkan di atas kayu salib, ikut mati. Manusia lama kita sudah mati, dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa kebangkitan. Kristus mati, manusia lama kita ikut mati. Tapi Kristus bukan cuma mati, Kristus bangkit. Nah kita kan di dalam Kristus. Saya kan sudah menjadi secara rohani dipersatukan dengan Kristus sebagai tubuh Kristus. Kristus mati, aku ikut mati. Yang mati apa? Manusia lama dikatakan di ayat 6 dan seterusnya. Manusia lamaku dimatikan. Manusia lamaku dipakukan dalam salib. Kristus mati. Nah artinya kata Paulus, karena kamu mati, kuasa dosa tidak mencengkeram kamu lagi. Saudara kalau nikah, saudara terikat janjimu pada orang yang kau nikahi itu selama hidup kan. Ketika ada kematian yang memisahkan, saudara kan lepas. Saudara di dalam Alkitab, ketika itu meninggal, kau boleh menikah lagi asal dengan orang percaya. Saudara sudah tidak terikat janji lagi. Oh saya mati, sebelum mati kamu gak boleh nikah lagi ya. Ingat aku selama-lamanya. Karena Alkitab gak bilang begitu saudara. Ketika orang yang dikasihi dipanggil oleh Tuhan, orang itu dikatakan oleh Paulus, dia sudah tidak ada ikatan lagi. Dia bebas menikah dengan orang yang seiman, dengan orang yang percaya. Nah analogi ini coba kita pikirkan saudara. Saya berdosa, saya diikat oleh kuasa dosa. Aku mati, ya sudah tidak ada kuasa lagi kan. Aku udah mati. Terus aku dibangkitkan dalam ikatan yang baru. Bukan dengan ikatan yang lama. Aku menjadi manusia yang baru. Dikatakan aku hidup bagi Kristus. Aku di dalam pemerintahan Kristus. Maka hidupku yang sekarang itu hidup yang baru, bukan yang lama. Saudara, ini yang terjadi ketika kita dipersatukan dalam Kristus. Kita mati bersama dengan Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Lalu kemudian kita mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Katakan kita mati terhadap dosa, sekarang kita hidup bagi Allah. Nah ini menjadi nanti tema yang akan dikembangkan oleh Paulus selanjutnya. Hidup bagi Allah. Maka kebangkitan Kristus itu punya makna yang penting saudara. Yang pertama, di dalam Injil dikatakan kebangkitan Kristus itu bukti bahwa Dia Mesias anak Allah yang hidup. Klaim kemesiasan Dia. Klaim ketuhanan Yesus adalah bahwa Dia akan mati dan Dia bangkit. Kebangkitan membuktikan Dia Tuhan. Yang kedua saudara, kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita. Karena Kristus bangkit, kita juga akan bangkit. Karena Kristus bangkit sekarang saudara, sekarang kita mengalami dalam Roma 6 ini. Kita punya hidup baru saudara, kita tidak lagi diikat oleh kuasa dosa yang lama. Ya mungkin kita masih bisa berdosa, tapi kuasa dosa itu tidak mencengkeram kita seperti dulu lagi. Tidak mendatangkan penghakiman seperti dulu lagi. Dan kita punya kekuatan untuk melawan dosa itu. Tuhan memberikan kepada kita saudara, karena kita manusia yang baru. Dan bukan hanya itu saja saudara. Sekarang kita sudah cicipi kuasa kebangkitan. Nanti suatu hari saya dan saudara akan mati. Tetapi nanti kita akan dijamin punya tubuh kebangkitan. Tubuh saya bisa punya saraf kecepit, bisa punya bengkak sinus, bisa punya sakit ini dan itu. Saudara kan punya penyakit kan, setiap kita penyakitnya macam-macam saudara.
Tetapi akan tiba waktunya ketika nanti kita disembuhkan total oleh Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Nah, seringkali orang klaimnya itu sekarang Tuhan pasti saya akan sembuh. Dikatakan dalam kitab Maleaki, saudara, Yesus itu datang dengan sayap yang menyembuhkan. Sayap yang menyembuhkan. Nah, menarik saudara, di dalam kitab Injil, Yesus sedang berjalan, lalu ada perempuan yang pegang pucuk jubahnya. Pucuk jubah, orang Yahudi itu punya yang rumbai-rumbai itu, saudara. Nah, itu tuh sering disebut sayap. Kenapa itu dicatat dalam Injil? Karena ketika orang pegang pucuk jubah itu, Yesus bilang ada kuasa yang mengalir keluar. Orang itu sembuh, saudara. Sebetulnya itu mau menunjukkan Yesus adalah penggenapan nubuatan kitab Maleaki. Dia adalah matahari kebenaran dan kesembuhan ada pada sayapnya. Sayap itu, rumbai itu, pucuk jubah itu adalah lambang penyertaan Allah. Itu sebabnya Daud ketika mau potong, dia potong ujung jumbai yang warna ungu itu dari jubahnya Saul. Tak, dibawa kan. Sebetulnya dia mau ngomong apa? Saul, Tuhan tidak melindungi engkau. Lihat ini. Ini proteksimu bukan? Lambang Tuhan memelihara engkau. Lihat, aku bisa ambil ini. Harusnya, waduh, Saul introspeksi kan. Saya melawan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Yesus suatu hari akan datang dan kita dijamin akan punya tubuh kebangkitan. Karena Yesus bangkit. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat kita mengalami pembenaran dan pengudusan. Jadi tadi Paulus mengatakan bahwa kamu mati dan sekarang kamu bangkit bersama Kristus. Itu artinya kamu punya hidup yang baru. Kamu bisa mempunyai etika yang baru. Kamu bisa mempunyai hidup yang baru. Karena kebangkitan Kristus. Yang keempat saudara, kebangkitan Kristus menjadi sumber transformasi hidup. Ini nanti disebut etika kebangkitan. Jadi karena Kristus bangkit, cara hidup kita harus berubah saudara. Misalnya ya, kalau saya kutip 1 Korintus 15 ayat 32. Ini bunyinya saudara ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, jadi kalau misalnya tidak ada kebangkitan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Itu etika ya, itu cara hidup. Kalau saudara nggak percaya kebangkitan, silakan hidup sesuka-suka. Yang ada cuma materi kok. Tapi karena manusia itu percaya kebangkitan, kita akan dibangkitkan. Tentu saja kita tidak hanya hidup mementingkan materi. Maka kita lihat orang Kristen cara hidupnya berbeda karena Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit, saya akan dibangkitkan. Fakta ini harus membuat cara hidup saya berbeda. Saudara dan saya mendapatkan hidup yang baru karena yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Kita tidak lagi jadi budak dosa. Kita tidak lagi lahir dalam perbudakan. Bayangkan dulu saya lahir dalam tempat perbudakan, terpisah dari keluarga. Saya tiap hari mendapat perlakuan yang buruk. Lalu kemudian tiba-tiba kita berjumpa dengan keluarga kita. Kita dilepaskan dari belenggu. Kita sudah putus hubungan dengan Tuhan yang lama. Sekarang tidak ada lagi ikatan. Kita punya hidup yang baru. Itulah siapa saya dan saudara yang diceritakan oleh Paulus. Inilah yang Tuhan mau kita tahu saudara. Itulah siapa kamu. Kita adalah orang yang dipersatukan dengan Kristus. Nah, dengan demikian union with Christ membuat kita memahami identitas kita. Mau mengelaborasi tema ini di dalam ayat 1 dan 2 seterusnya Paulus bicara mengenai identity untuk kemudian memikirkan mengenai etika apa yang harus kita lakukan. Saya juga akan mengkaitkan union with Christ dengan identitas kita. Saya ingin mengajak saudara untuk menggumulkan lebih dalam tema ini ya. Saudara, manusia itu dicipta untuk serupa dengan Tuhan. Itu nanti di dalam Efesus dikatakan be imitator of God. Tujuan kita adalah, kita tuh kan hidup ada arah saudara ya. Kita hidup ada patron. Nah sebetulnya patron kita tuh apa? Kita kan sekarang patronnya adalah influencer saudara ya.
Influencer apa ya kita ikutin begitu. Tapi kan kita orang Kristen tidak cukup puas dengan influencer. Kita punya sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Be imitator of God katanya. Kita harus menjadi peniru Allah. Jadi kalau bicara mengenai manusia sebagai makhluk yang meniru, manusia makhluk yang mimikri, yang terus akan meniru, pertanyaannya siapa yang akan kita tiru? Dan Alkitab mengatakan kita dicipta untuk meniru Tuhan sebagai yang paling tinggi, saudara. Dan disitulah kita akan menemukan diri kita, identitas kita makin penuh, waktu kita makin mirip dengan kehendak Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan cipta kita itu dengan masing-masing panggilan. Tuhan mencipta kita sebagai self, diri. Yang namanya diri itu kan unik saudara. Tadi pagi saya di-pick berbicara mengenai uniqueness. Apa itu uniqueness? Bagaimana saya mengumpulkan uniqueness? Saya berkhotbah dari kalimat orang Farisi kan. Oh Tuhan, aku bersyukur karena aku ini beda dari mereka semua yang lain. Oh ya, apakah Tuhan suka uniqueness itu? Kalau kamu beda dengan semua orang yang lain itu? Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Itu sebabnya kadang-kadang kita galau mencari identitas dengan sekedar berbeda dari yang lain kan? Kita pikir, wah ya apa ya? Kalau orang marketing ya, saudara. Ini KU Sore ini USP-nya apa ya? Unique selling proposition-nya apa ya? Ya kan? Saudara dulu sekolah diajarin itu kan. Dulu saya waktu ambil kelas advertising itu, advertising 1, advertising 2 itu kan suruh satu semester kerjaannya suruh daftarin produk benefit, saudara. Produk benefitnya ini apa gitu ya, untuk bikin susun USP. Tapi pendekatan itu makin lama makin susah karena oh ini saya unik ini, sebentar sudah diambil sama formula kita diambil sama perusahaan sebelah. Jadi tidak ada keunikan. Maka mulai masuk zaman yang namanya positioning. Ya kan? Kita harus memainkan persepsi orang yang mau membeli. Jadi kita mau memposisikan diri sebagai apa? Ya ini Denko kalau kita lihat iklannya kan susu untuk pertumbuhan. Sustagen mungkin isinya kurang lebih sama gitu ya, tetapi dia susu untuk kecerdasan. Ya kan? Itu positioning. Saya pernah pergi kemarin ke toko obat kan, lihat gitu. Pak, mau cari obat apa? Cariin obat flu deh gitu. Oh ini Pak gitu. Apa ini lebih tepat? Saya bengkak sinusnya. Ini obat untuk sinus bengkak. Saya lihat gambarnya sinus dan sebagainya. Saya lihat paracetamol juga gitu. Ini aja lebih murah. Loh Pak ini buat sinus loh Pak. Isinya, oh iya isinya sama. Terus dia lihat, sama ya Pak ya, isinya sama gitu. Isinya sama semua. Ini positioningnya yang beda. Kalau orang iklan tahu itu saudara. Isinya sama, mereknya beda. Ada satu obat saudara saya ambil itu. Loh Pak kok beli obat haid? Ini kan buat perempuan. Coba baca isinya. Paracetamol. Tok isinya. Cuman ya orang kalau lagi sakit kan minum itu kan reda gitu. Jadi saudara lihat ya itu adalah masalah positioning, isinya sama. Saya beli saya butuh pencahar, saya beli ke toko obat. Pak ini obat untuk perempuan. Kok bisa obat untuk laki untuk perempuan? Ini kan untuk pelangsing perempuan. Saya bilang ini lihat nih, ini cara kerjanya obat ini adalah untuk cuci perut. Karena cuci perut maka isinya kebuang, kelihatan lebih langsing gitu kan ya. Maka di sini obat pelangsing gitu. Tapi isinya adalah kalau perutnya nggak enak, dia bantu kita cuci perut. Ini namanya positioning. Ya kan? Menempatkan diri unik. Nanti ada lagi pendekatan namanya pendekatan branding yang lebih baru lagi. Nah, jadi semuanya itu untuk apa saudara? Untuk menemukan, saya kalau nggak unik saya mati gaya saya gitu. Saya nggak bisa di tengah-tengah dunia. Kita hidup di dunia berpikir seperti itu. Dan kita pikir Tuhan seperti itu. Oh Tuhan, aku beda loh dibanding semua orang yang lain. Tuhan seneng kan akan aku karena aku beda. Waduh Tuhan kok disamain sama customer ya gitu. Ya kan kita kan bingung sama keunikan kita. Lalu kita pikir KU Sore keunikannya apa ya? Oh iya kita mau bikin ini Flying Fox dari lantai 25 menuju ke jalanan. Wah ini menjadi gereja dengan Flying Fox yang keren gitu kan ya. Kita menjadi unik. Oh iya, kita manfaatkan juga kan kita punya menara salib 66 meter. Kita bisa bikin bungee jumping. Pemuda banget kan gitu, adrenalin banget gitu ya.
wah kita bikin gereja yang berbeda, yang unik, yang apa segala macam gitu kan. Wah kita bisa pikirin begitu saudara. Tapi apakah betul keunikan itu kita dapatkan hanya sekedar karena kita mau beda sama yang lain? Tetapi kita percaya saudara, keunikan kita akan muncul ketika kita percaya setiap manusia punya panggilan yang unik. Dan ketika Pak Tong menggumulkan sebagai seorang reform harus menggumulkan mandat budaya, ya lahirlah ASJ itu. Ketika kita mau menggumulkan mandat budaya, lahirlah misalnya pusat pengkajian, lahirlah sekolah, lahirlah Sofilia, lahirlah misalnya klinik Samaritan, lahirlah aksi kasih di dalam pengembalaan dan sebagainya. Cuma karena kita mau menggumulkan Tuhan apa yang di zaman ini, apa yang kita lakukan. Dan kunci keunikan itu panggilan saudara. Menggumulkan panggilan kita. Hanya menjalankan panggilan dan Anda akan unik. Kenapa? Karena ketika Anda mencari bungee jumping, sebentar di luar juga ada bungee jumping, apa uniknya dibanding yang lain? Saudara ketemu sama orang-orang ya, tanya, kamu suka musik apa? Musik apa? Musik klasik. Saudara bilang, aku dangdut. Anda lain sendiri. Tapi di luar sana berapa banyak orang yang suka dangdut? Anda jadi tidak unik. Jadi unik bukan sekedar karena beda dengan yang lain. Unik karena saya punya panggilan yang beda. Nah ketika saudara menjalankan keunikan, sama kayak yang lain. Pasaran, teman lain juga panggilannya sama. Gak apa-apa. Tapi saya punya panggilan, meskipun ada samanya dengan yang lain, tetap ada uniknya. Tempatnya, apanya, semuanya beda. Gak peduli saya unik, gak unik, tapi saya unik karena panggilan saya. Nah ini di sini kesamaan dan keunikan langsung muncul ketika kita menggumulkan panggilan. Jadi identity saudara. Identity kita justru akan penuh ketika kita menatap pencipta kita dan tanya, saya dicipta untuk apa Tuhan? Makin kita menggenapkan rencana sang pencipta, makin kita memenuhi identity kita, makin kita menjadi sebuah diri atau self. Tuhan mau saya jadi apa? Nah, tetapi saudara, celakanya dosa membuat kita akhirnya mempertanyakan identitas kita. Saudara, coba kita pikir dosa pertama. Adam diajarin apa? Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan seperti Tuhan. Ini kan masalah identity. Hei, kamu tuh ciptaan. Enggak. Saya mau jadi seperti pencipta saya. Masalah identitas saudara. Saya nggak mau jadi penciptaan biasa, saya nggak mau jadi ordinary. Saya mau jadi extraordinary, saya mau jadi kayak Tuhan. Nggak mau jadi orang biasa. Saya mau beda sama yang lain. Maka di sini self-creating self. Kita dicipta sebagai ciptaan. Tapi kita mencipta diri yang seolah-olah sama seperti pencipta. Padahal sebetulnya yang dicipta cuma imajinasi. Nah ini namanya keterhilangan diri. Waktu Adam dan Hawa mau menjadi seperti Tuhan, dia bukan sedang menemukan dirinya, dia sedang kehilangan dirinya. Nah ketika dia sedang kehilangan dirinya, menurut Pascal, seorang pemikir bernama Pascal, dia sedang menciptakan imajinasi diri yang sebetulnya tidak ada. Dan di dalam proses ini dia melakukan sebuah penipuan diri, self-deception, yang adalah sebuah keterhilangan diri. Hilang dirinya saudara. Saya mau jadi seperti ini, itu bukan diri yang Tuhan kehendaki untuk engkau jalani. Maka penciptamu akan mengatakan, saya tidak kenal engkau, saya tidak mengenal engkau pelaku kejahatan. Kenapa enggak kenal? Ya karena sangat berbeda dengan tujuan awal dia dicipta. Dengan dia menjadi seperti Allah, dia sedang melawan Allah. Dia mau menjadi tandingan Allah. Maka identitas kita bentuk bukan dengan cara melawan Allah, saudara. Tetapi dengan menjadi diri yang Allah kehendaki. Di luar itu kita sedang melakukan self-deception identity. Nah, ketika kita kembali kepada Tuhan dan memikirkan Tuhan identitas apa yang harus saya wujudkan. Identitas itu sesuatu yang kompleks saudara dan juga terbentuk melalui bantuan komunitas. Ketika kita berinteraksi dengan yang lain kita memperkaya identitas kita. Saya laki-laki bukan perempuan, misalnya saya tahu tinggi atau pendek berdasarkan komunitas saya
Saya tahu misalnya saya itu cepat atau tidak larinya karena saya ketemu komunitas saya. Oh ternyata teman saya larinya cepat-cepat, berarti saya larinya lambat. Oh ternyata teman saya kreatif-kreatif, saya berarti kurang kreatif. Saya mungkin suara nggak terlalu parah tapi juga nggak bagus. Nah itu saya menemukan saudara, identitas saya di tengah-tengah komunitas. Nah, tetapi pengalaman saya dengan komunitas itu adalah pembentukan identitas sekunder. Baik itu hal-hal yang saya rasa sesuatu yang menyenangkan maupun tidak. Misalnya kegagalan, itu juga bisa membentuk identitas saya, saudara. Saya seorang yang berhasil, saya seorang yang gagal, itu juga membentuk identitas kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang sekunder. Saya ambil contoh, aku orang Yahudi, itu identity. Aku orang Yunani, aku seorang budak, aku orang merdeka, aku laki-laki, aku perempuan. Ini kan cantum dalam kitab suci ya. Itu adalah identitas sekunder sebetulnya. Aku berhasil, aku gagal, aku seorang pecundang atau aku seorang champion. Itu sebuah identitas sekunder. Nah, identitas yang primer menurut Paulus adalah di dalam Kristus. Saudara sadar gak ketika Paulus mengatakan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Di situ muncul istilah sebab di dalam Kristus. En Kristo. Sebab di dalam Kristus itu adalah identitas yang lebih primer. Mengikat gereja Tuhan. Nah di gereja awal itu kita ingat saudara ya. Orang-orang Yahudi yang tadinya kesukuan dipaksa untuk multikultur. Nah, setelah Roh Kudus turun yang bertobat itu bukan cuma orang Yahudi. Macam-macam sukunya. Jadi gereja langsung tiba-tiba jadi multikultur. Kalau di Indonesia loh ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ya kan? Ada orang Batak, ada orang Minahasa, ada orang Papua, ada macam-macam suku tiba-tiba jadi satu gitu. Loh kok jadi begini ya? Semua orang campur jadi satu, orang Yahudi kaget saudara. Lalu kemudian tidak jarang terjadi konflik di sana sini. Nah Paulus mengajarkan mereka bagaimana sebagai seorang yang hidup sebagai tubuh Kristus, itu sebelum bersikap memandang dulu saya ini siapa. Nah di dalam kondisi seperti itu Paulus mengajarkan identitas yang lebih primer yaitu di dalam Kristus. Bukan karir, bukan passion, bukan gender, tetapi identitas yang lebih dalam adalah di dalam Kristus. Maka saya laki, saya perempuan, ada tempat buat kita karena kita di dalam Kristus. Aku Yahudi, kamu Yunani, ada tempat buat kita karena ada sesuatu yang lebih primer, kita tuh di dalam Kristus. Identiti kita saudara. Nah jadi identitas itu memberi tempat dan ruang bagi kita melihat identitas yang lain. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus memahami apa yang terjadi dalam kedirian kita. Kita melihat peran, gender, tujuan menjadi bermakna dan terarah di dalam Kristus. Jadi saya mengajak saudara untuk melihat ya, en Kristo di dalam Kristus, union with Christ. Itu adalah jantung yang mengikat identitas kita yang macam-macam itu. Dan bukan hanya itu aja, menjadi identitas yang menolong kita menempatkan semua identitas yang lain dan mengajak kita melihat kebaruan hidup ini. Ini nanti menjadi tema yang akan kita pelajari minggu-minggu selanjutnya. Saya ambil contoh saudara sekalian. Ketika saudara menjadi seorang suami atau istri, bagaimana saya melihat diri saya sebagai seorang suami? Engkau menjadi seorang suami di dalam Kristus. Perhatikan saudara ya, menjadi suami itu identity. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Saya suami yang di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus menyatukan menjadi seorang suami, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang ayah, itu dipersatukan di dalam en Kristo. Justru identitas kita menjadi utuh, tidak terpecah. Karena di dalam Kristus. Saya adalah seorang suami, saya juga seorang anak juga di waktu yang bersamaan. Saya seorang karyawan atau saya seorang pemimpin, saya akan melakukannya di dalam Kristus. Wah saudara, indah sekali di dalam Kristus.
menyatukan identitas kita. Saya anak, oh enggak saya pelajar, oh saya ini, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Semuanya tidak terpecah, semuanya tidak terbelah. Identitas saudara itu satu, utuh, integratif, diri yang solid di dalam Kristus. Saya hidup sebagai seorang yang bernegara, saya hidup dalam Kristus. Saya mau liburan dan waktu luang di dalam Kristus. Kita menyebut Christian worldview. Tapi yang namanya Christian worldview kan di sini saudara ya. Itu menjadi implikasi saja. Implikasi apa? Kenapa kita punya Christian worldview? Ya karena memang saya di dalam Kristus kok. Kalau saya di dalam Kristus, cara berpikir saya ya cara berpikirnya Kristus. Karena saya di dalam Kristus, itu identitas saya. Saya mau liburan, saya mau waktu luang di dalam Kristus. Maka identitas saudara tidak fragmen. Saudara ingat orang yang kerasukan di Gerasa? Yesus tanya, siapa kamu? Aku legion, karena kami banyak. Karena kami banyak. Jadi dia itu banyak, dia terpecah saudara, identitinya terpecah-pecah. Dia itu siapa? Dia terpecah-pecah saudara. Itu legion kayak begitu. Yang hidup jauh dari Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara di dalam Kristus, wah indah sekali saudara. Kita tidak terpecah-pecah hidup kita. Dan kita pemahaman akan siapa diri kita di dalam Kristus. Mengubah semuanya. Mengubah cara hidup. Mengubah segalanya. Saya ambil contoh terakhir. Dari kisah fiksi Jason Bourne. Ini plesetannya James Bond ya saudara ya. GB. Tapi bukan James Bond tapi Jason Bourne. Ya kan kalau James Bond mobilnya Aston Martin, si Jason Bourne apa aja termasuk naik Vespa gitu ya. Lalu kemudian naik VW apapun mobilnya. Kalau James Bond mesti pakai gadget yang canggih. Jason Bond pakai buku, pakai pensil, pakai apa semuanya. Jadi ini plesetannya dia gitu ya. Nah jadi Jason Bourne itu tokoh fiksi yang dikisahkan itu terbangun dan lupa siapa dirinya. Mirip kita saudara ya. Wah siapa saya gitu kan ya. Jadi dia bangun dan dia lupa saya ini siapa ya. Tapi dia cuma bingung kok saya punya kemampuan yang kayaknya menunjukkan saya tuh dulunya punya masa lalu yang kayaknya bukan orang-orang yang sekedar sehari-hari. Kok kayaknya saya ada ini ya, ada sesuatu yang spesial gitu. Nah di dalam sepanjang novel atau sepanjang film, Jason Bourne ini berusaha mencari tahu siapa dia sebenarnya. Nah dalam proses mencari tahu itu tentu saja dia melakukan banyak aksi, dia punya tujuan, dia punya cita-cita, dia mau lakukan sesuatu. Tetapi saudara, setelah dia mengetahui siapa dirinya, tiba-tiba saja semua tujuan hidupnya berubah. Oh saya ternyata ini, tujuan hidupnya berubah. Sekarang dia mulai menata hidupnya. Dia mulai bisa memecahkan. Saudara kalau lihat semua filmnya itu, tujuannya itu menyatukan puzzle-puzzle kehidupan dia. Sehingga akhirnya di akhir film sudah lihat, oh puzzle-nya kayak begini, ceritanya kayak begini, menjadi utuh, tidak berkeping-keping. Bayangkan orang di Gerasa saudara, berkeping-keping, lalu menjadi satu dan oh kalau kayak begini saya tahu saya harus bagaimana. Saya harus melakukan apa, semuanya jelas. Dulu saya ternyata begini, hari depan maka saya akan begini. Dan sekarang kalau saya sudah tahu dulu saya bagaimana, hari depan akan bagaimana, saya tahu sekarang harus melakukan apa. Demikian kesatuan dengan Kristus mengubah segalanya. Mengubah arah hidup kita, mengubah cita-cita kita, mengubah cara kita merespon sesuatu. Identitas kita diubah oleh Kristus. Kisah kita juga akan diubah oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tidak boleh hidup sembarangan, melainkan harus hidup bertanggung jawab, karena Tuhan telah membukakan siapa kami di hadapan-Mu. Kami ini adalah orang-orang yang telah dipersatukan dalam Kristus. Kami telah mati terhadap dosa. Melalui mengingat akan baptisan kami telah mati bersama Kristus. Dan bersama dengan Kristus kami juga akan mengalami kebangkitan. Kami memiliki hidup yang baru. Tujuan hidup kami harus diubah. Cara kami melihat kehidupan harus diubah.
Sekarang kami mau melihat segala kehidupan dari identitas kami, yaitu dipersatukan dalam Kristus. Biarlah kami memiliki hidup yang makin utuh dan tidak terpecah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.